senang sekali berjumpa dengan saudara. Saya percaya saya berjumpa dengan orang-orang yang diurapi Tuhan hari ini. Aminnya yang paling keras. Lihat kiri kananmu saudaraku, dari jauh. Sekalipun pakai masker, senyumnya nggak kelihatan. Tapi berkatnya dilemparkan ke kiri dan ke kanan. Amin. Sekali lagi teman-teman yang paling meriah buat Yesus. Silakan duduk jemaat Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Saudaraku, hari ini saya masuk pada bagian yang terakhir dari seri firman Tuhan di bulan Maret ini. And I'm gonna talk about conquering your fear. Menaklukkan ketakutan. Sepanjang bulan Maret ini saudaraku, kita masuk di dalam seri firman Tuhan perjanjian damai. Tapi tahukah saudara, untuk damai itu bisa tinggal di dalam hati saudara, saudara harus menaklukkan ketakutan. Kenapa saudaraku? Karena yang namanya ketakutan dengan damai itu nggak pernah bisa jadi satu. Saya ulang ya saudara. Yang namanya damai dengan ketakutan itu seperti api dengan air. Nggak pernah bisa jadi satu. Di mana ada ketakutan nggak bisa ada damai. Yang mengerti katakan amin. Sebaliknya, di dalam damai nggak ada ketakutan. Dan saya harus mengatakan ini kepada saudara, damai itu asalnya dari Tuhan. Simple ya, saudaraku. Ketakutan sebaliknya. Hari ini, saya ingin mengajak saudara untuk memahami satu hal yang terlihat sepele, terlihat simple. Tapi karena ada banyak orang tidak menyadari kebenaran ini, kau cenderung membiarkan dan menganggap itu sesuatu yang wajar. Tahukah saudara bahwa ketakutan bukan hanya sekedar perasaan biasa? I have to say this, karena kebenaran ini memerdekakan saya. Ketakutan itu spirit. Pastor jangan ngeroh. Saya bisa ngerti saudara. Kalau saya mengatakan ketakutan itu roh. Kan orang Kristen terkenal begitu ya saudara. Semuanya itu roh gitu kan. Diusirin satu-satu gitu kan. I can understand. But bukan saya yang ngomong. Buka Alkitab saudara. 2 Timotius pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-7. Kita lihat. Bukan saya yang ngomong saudaraku. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Saya sudah cek dalam terjemahan aslinya. Dan di sana dikatakan the spirit of fear. Jadi nggak salah saudara terjemahan bahasa Indonesianya. Unless you realize this, sebelum saudara menyadari bahwa ketakutan itu spirit. Dia bukan hanya sekedar feeling. It is spirit. Dan by the way, Alkitab saudara dengan jelas mengatakan, Tuhanmu ngomong. Alkitab mengatakan, Tuhan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Oh, saya nggak mendengar kata amin dari tempat ini. Terjemahan gampangnya gini saudaraku. Tuhanmu ngomong gini. Aku nggak pernah ngasih kamu roh ketakutan. Kalau ketakutan bukan hanya sekedar perasaan, dia roh. Dan by the way, dia roh yang Tuhanmu ngomong, I don't give it to you. Aku nggak ngasih. Izinkan saya mengatakan ini kepada saudara. Alkitab saudara juga mengatakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Saya boleh mendengar kata amin yang paling keras dari tempat ini. Aminnya yang paling keras dari tempat ini. Jogja, come on, tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Sejak dari saat ini aku deklarasikan tidak ada lagi ketakutan atas hidupmu. Setiap roh ketakutan,
yang sudah menindas engkau selama ini. Roh ketakutan yang membuat engkau tidak bisa bergerak. Roh ketakutan yang sudah mengungkung dan mengurung engkau selama ini. Yang membuat saudara tidak bisa berkreasi. Yang membuat saudara seolah-olah terpenjara. Di dalam nama Yesus hari ini saya perkatakan, since it is not from Him, dia bukan dari Tuhan. Kau harus mengerti kebenaran ini. Aku tidak memberikan kepadamu roh ketakutan. Why do you accept it? Kenapa diterima? Dia tidak memberikan itu kepada saudara. Hari ini saya perkatakan, break free. Lepas dari ketakutanmu di dalam nama Yesus. Jadi saudara, saya percaya siang hari ini adalah satu momen kebebasan. Engkau tidak lagi dipenjarakan. Engkau bebas berkarya. Engkau bisa maju kembali. Engkau bisa berjuang kembali. Engkau punya kekuatan baru kembali. Ini yang terjadi dalam kehidupan Daud. Kalau boleh saya katakan ya saudara, Daud itu bagi saya ya, dia punya banyak kelemahan saudaraku. Tapi Daud ini salah satu teladan. Teladan yang luar biasa dari seorang yang mengalahkan ketakutannya. Bagaimana tidak saudara? Dalam hidup Daud, berkali-kali Daud itu mengalami masalah-masalah, ancaman-ancaman besar. Yang no doubt, itu membuka celah yang begitu besar saudaraku. Ketakutan itu menyelinap masuk dalam hatinya. Tapi apa yang membuat Daud ini bisa mengalahkan ketakutan itu? Hari ini saya akan mengajak saudara belajar dari Daud. Saudara. Masih ingat saudara? Bagaimana Daud berhadapan dengan Goliat? Oh, itu nggak main-main loh saudara. Siapa Goliat? Dia mesin perang. Tingginya 3 meter. Pastor 3 meter seberapa? 3 meter itu kurang lebih saudaraku, setinggi rata-rata rumah pada umumnya saudara. Standar sampai plafon saudara itu rata-rata 3 meter. Dan by the way saudaraku, ini mesin perang yang dikatakan sejak lahir sudah dilatih. Saudara. Dia bukan hanya mesin perang, dia lahir dari bersaudara raksasa. Saudaraku. Dan saya ingin katakan ini kepada saudara, nenek moyangmu adalah giant slayer. Bagi saudara yang hari ini mau kabur dari masalah saudara, saya harus mengingatkan ini kepada saudara. Nenek moyangmu adalah giant slayer. Mereka penakluk raksasa besar. Dan darah yang sama mengalir di tubuh saudara. Goliat bukan mainan saudara. Masih ingat saudaraku, pada saat bagaimana Daud harus menghadapi Saul. Itu di depan mata dilempar tombak loh saudara. Kalau saudara lihat film-filmnya, cerita-cerita ketika Daud dilempar tombak, itu meleset saudara. Maafkan saya kalau saya mengatakan ini, ada sebagian dari saudara yang mungkin pernah mengalami satu momen di mana saudara berhadapan dengan senjata tajam. Itu traumatis loh saudara. Enggak seperti sesederhana yang saudara pikirkan. Daud pada saat itu masih remaja loh saudara. Anak remaja berdiri di hadapan, duduk di depan raja besar, dilempar tombak. Saudara gimana rasanya? Pada saat Daud harus lari dari Saul saudara, kalau saudara masih ingat, saudara baca Alkitab saudara. Saul membunuh 85 imam. Satu demi satu dibunuh. Karena melindungi Daud. Itu rasanya Daud gimana saudaraku? Seperti apa ketakutannya Daud?
Itu masih kejadian di awal. Saya ajak saudara membaca satu kejadian di mana Daud ada di momen yang begitu genting dalam kehidupannya. Buka Mazmur pasalnya yang ketiga, saudara. Mazmur pasalnya yang ketiga, kita lihat ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Ini momen yang sangat genting sekali dalam kehidupan Daud. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Kalau yang saya ceritakan tadi, saudaraku, itu sebelum Daud jadi raja. Ini waktu Daud sudah jadi raja, dia dikudeta anaknya sendiri. Saudara yang cukup teliti, mungkin saudara bertanya kepada saya, Pastor, kok cerita Daud dikudeta ada di Mazmur 3? Kok enggak di belakang? By the way, saudara yang cukup teliti, Mazmur tidak ditulis berdasar urutan waktu, saudara. Saudara harus tahu itu. Jadi itu kompilasi nyanyian-nyanyian Daud, dia tidak ditulis berdasarkan urutan sejarah waktu. Saya bacakan ayatnya yang pertama ya, sampai ayatnya yang ketiga, ayat kedua saudara. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Saya harus garis bawahi ya saudara, ini Daud nggak baper saudara. Kalau orang zaman sekarang, baru 1-2 orang ngomong tentang saudara, saudara ngomong semua orang mengatakan tentang aku. No, kisah ini Daud nggak sedang baper. Pasukan Daud berbalik melawan Daud. Saudara. Salah satu penasehat yang sangat diandalkan Daud, kakek dari Batsheba, saudara. Yang Alkitab mengatakan nasihatnya setara dengan nasihat dewa. Berbalik melawan Daud. Mau saya tambah lagi, saudara? Absalom sudah berhasil mengambil hati rakyat. Rakyat berbalik melawan Daud. Jadi ayat 2 dan ayat 3 tadi, itu bukan baper. Itu realita kehidupan Daud saat itu. Tapi saudara mau lihat ayat yang keempat sampai ayat berikutnya saudaraku. Itulah kenapa saya mengatakan Daud adalah teladan dalam hal ini. Saya salut dengan satu orang ini saudaraku. Di kondisinya yang seperti itu saudaraku. Ayat keempat saya bacakan. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkau kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ayat 5, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Ini kalau bisa ngomong ya saudaraku, Daud itu kalau dibahasakan sekarang tuh Daud itu ngomongnya sudah gini. Tuhan. Itu sudah benar-benar ada di dalam posisi yang terjepit dengan nyaring aku berseru kepadamu. Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Hebatnya saudara di ayat 6. Aku membaringkan diri lalu tidur. Adakah di sini yang pernah mengalami ketakutan yang begitu rupa sampai untuk tidur pun kau nggak bisa? Setiap hari engkau tidur dan kemudian tengah malam kau bangun seolah-olah kau dikejutkan oleh sesuatu dan sukar bagi kau untuk tidur. Berhari-hari terjadi seperti itu. Ayat ini mengatakan, aku berbaring lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Berapa banyak ketika saudara tidur dengan cara demikian untuk bangun lagi berat rasanya. Itu Daud saudaraku. Ayat 7 apa yang dia katakan, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ini bukan baper, ini realita. Dengar ini saudaraku. Di tengah ketakutannya, Daud menguasai hatinya. Saya berdoa engkau yang saat ini ada di dalam masalah yang mengancam engkau. Engkau yang saat ini ada di dalam problem yang membuat engkau begitu ketakutan. Kekuatan baru yang dari Tuhan saat ini mengalir atas hidupmu. Engkau dimampukan mengalahkan ketakutanmu. Kok kalau mau tepuk tangan
tangan Jogja, tepuk tangannya lebih dari ini. Kalau mau tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat, jauh lebih dahsyat daripada ini. Pertanyaannya sekarang saudara, bagaimana bisa mengalahkan ketakutannya? Kok bisa? Apa sih rahasianya Daud? Sampai segitu loh saudara. Itu satu bangsa ibaratnya saudara, Daud mengalami kejadian ini bukan sekali dalam hidupnya. Satu Daud, Saul mengerahkan pasukan yang begitu banyak untuk ngejar Daud. Masih ingat sebelum Daud jadi raja? Sekarang sama. Satu Daud, anaknya, Absalom, ini anak kesayangan. Ini anak calon pewaris tahta, saudara. Oh, jangankan saudara bicara soal sakit hati, itu perasaan udah numpuk. Enggak karuan, saudara. Tapi apa yang membuat Daud bisa mengalahkan itu semua? Saya ajak ya saudara, kita lihat ini rahasia yang dimiliki Daud sampai menjadi seorang Daud. Mazmur pasal ke-56. Buka saudara. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Saya ajak saudara untuk jeli ya, membaca Alkitab ya. Jeli ya. Jangan, masih ingat enggak saudara? Saya pernah menceritakan kalau membaca Alkitab harus jadi seperti apa saudara? Ada yang masih ingat? Pak Polo masih ingat. Ketika kita membaca Alkitab, jadilah seperti sapi. Mulut saya tutup pakai masker. Saya nggak bisa memperagakan kepada saudara. Saudara pernah lihat sapi kalau makan cepet-cepetan, gitu saudara? Sapi kalau makan gimana? Itu sapi saudara. Kalau baca Alkitab, itu jangan seperti dikejar setan. Yang mengerti katakan amin. Baca pelan-pelan aja. Kenapa? Ada harta tersebar di situ. Kalau saudara cepet-cepetan, saudara melewatkan harta berharga di sana. Yuk kita lihat ya, ayat 1. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Dari Daud, Miktam dari Daud. Ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Berhenti sini saudara. Gat itu apa saudara? Ada yang tahu? Ketika orang Filistin menangkap Daud di Gat. Gat itu di mana saudara? Gat ini kota kelahirannya Goliat. Does it ring a bell? Oke. Siapa Goliat? Pahlawan kebanggaan kota Gat yang dibunuh Daud. Now, it rings a bell? Saudara bisa mengerti keadaan situasinya? Daud ditangkap penduduk kota yang pahlawan kebanggaan dari kota itu dibunuh sama Daud. Kalau saudara jadi penduduk kota itu, apa yang saudara lakukan terhadap orang seperti ini? Kali ini saudara, cincang sampai habis saudaraku. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Ini Daud habis saudara. Dia ketangkap di kota kelahirannya Goliat. Ayat kedua sama ayat ketiga kita baca, ini yang dirasakan Daud. Kasihanilah aku ya Allah, ini real saudara, ini perasaan sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang memerangi aku dengan sombong. Ini yang dirasakan Daud. Bahasa sederhananya habis kali ini. Ada di antara saudara yang ini yang saudara rasakan? Kalau saudara mau tahu rahasia Daud, ada di ayat yang keempat. Baca ayat ini berkali-kali, maka saudara akan mengerti bagaimana seorang Daud mengalahkan ketakutannya. Ayat 4 saya bacakan bagi saudara. Waktu aku takut. Daud takut gak saudara? Takut. Waktu aku takut.
Kalau engkau mengalami saat ini ketakutan, Daud juga pernah mengalaminya. Tapi dia berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Di ayat ini saudaraku terletak rahasia besar. Waktu aku takut, aku memilih untuk percaya kepada Tuhanku. Ini rahasia hidup dalam iman. Yes, Daud takut, no doubt. Dia sudah ketakutan, saudara. Dia jatuh di tangan musuh yang di kota itu dibunuhlah oleh Daud. Kebanggaan dari pahlawan kota itu habis. Tapi Daud berkata, ketika dia takut, dia alihkan fokusnya bukan pada bayangan ketakutannya, tapi dia alihkan fokusnya kepada Tuhannya. Kenapa saudaraku? Pada saat kau takut, semua itu jadi gelap. Dalam kegelapan kau tidak bisa melihat ke depan. Dalam kegelapan engkau tidak bisa melihat jalan keluar. Dalam kegelapan, pernah enggak saudara? Saudara coba tengah malam, lihat bayang-bayang daun bergerak, saudara pikir monster. Saudara mengerti yang saya katakan? Anak kecil, tengah malam tiduran di ranjang, lihat di kolong ranjangnya ada spider merangkak, saudara bayangannya, apa yang dia katakan? Monster of big feet, katanya saudara. Saudara bisa mengerti maksud saya? Apa yang membuat Daud bisa mengalahkan ketakutannya? Waktu aku takut, aku ini percaya padamu. Saya berdoa rema ini dibukakan atas hidup saudara. Daud memilih mengalihkan pandangannya, fokus kepada Tuhannya. Inilah yang saya katakan sebagai iman, saudara. Masalahnya banyak orang hari-hari ini kalah dengan ketakutannya. Kenapa, saudara? Berapa banyak, saudara, yang hari-hari ini saya lihat ditelan ketakutannya, habis. Enggak punya kekuatan bahkan untuk fight. Kenapa, saudara? Lemah imanmu. Kecil imanmu. Habis imanmu. Kenapa? Lemah rohmu. Justru ini waktunya saya harus katakan kepada saudara, di tengah kondisi seperti sekarang, ini waktu yang tepat, engkau butuh Tuhan. Seriously. Saya bukan menyuruh saudara untuk datang ibadah onsite, tapi saya harus katakan ini, saya pribadi mengalami, saudara. Kita semua mengalami 3 bulan pertama pandemi, kita enggak bisa, gereja enggak bisa dibuka. Bukan sudah buka, tapi pilihan untuk kita bisa hadir atau enggak. No, gereja tidak bisa dibuka 3 bulan pertama. Saudaraku, saya harus mengatakan ini kepada saudara. Kita butuh ibadah. Bukan ibadah ritual hanya seminggu sekali ke gereja ya saudaraku, no. Tapi ibadah yang didasari dari hati ini, itu besar manfaatnya. Kita butuh ibadah. Kenapa? Karena saat rohmu lemah, yang mengambil alih dirimu, jiwamu. Apa itu jiwa? Perasaan. Apa itu jiwa? Pikiran. Apa itu jiwa? Kehendak. Tidak heran banyak orang Kristen hari ini, saudaraku, karena rohnya lemah, jiwanya mengambil alih, hidupnya diombang-ambingkan. Hari ini perasaan baik, semangat, tapi besok semangatnya hilang, perasaannya down.
Saya panggil setiap orang Kristen di tempat ini, bangkit rohmu. Bangkit rohmu. You are your spirit. Engkau rohmu yang punya jiwa tinggal di dalam tubuh. Jangan lupa itu saudaraku. Imanmu harus dibangkitkan kembali. Imanmu harus dibangkitkan. Hanya iman yang bisa memampukan engkau mengalahkan ketakutan. Kenapa saudara? Ibrani 11 ayat 1, apa itu iman? Iman dasar dari apa yang tidak kita lihat, bukti. Iman dasar dari apa yang kita percaya dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Belum kita lihat. Iman yang adalah bukti itu memampukan saudara untuk percaya sekalipun belum melihat jalan keluar. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Iman yang adalah bukti itu satu-satunya yang memampukan engkau sekalipun belum melihat, tapi percaya. Itu yang terjadi saudaraku. Atas Daud. Itu yang terjadi. Atas Musa. Itu yang terjadi. Atas Abraham. Ibrani 11, dia taat. Sekalipun disuruh menuju ke tempat yang dia tidak tahu kemana. Itu yang terjadi atas Nuh. Ketika dia membangun bahtera. People start talk about him. Mereka mulai membincangkan Nuh. Nuh is going kuku. Nuh sudah gini. Gak ada hujan, gak ada apa, langit baik. Dia bangun bahtera. Gini. Tapi iman. Tahukah saudara Yesaya 26 ayat 3 mengatakan apa? Yang hatinya teguh, kujagai karena ia percaya kepadaku. Boleh dikeluarkan multimedia, boleh bantu saya cari. Yesaya 26 ayatnya yang ketiga. Yang hatinya teguh, kujagai dengan damai sejahtera. Karena dia percaya kepadaku. Hari ini saya berdoa, ada orang-orang yang berani memilih untuk percaya. Ada orang-orang yang berani memilih sekalipun belum melihat, tetapi aku ini percaya kepadamu. Dan karenanya, penjagaan damai sejahtera Allah ada atas hidup saudara. Oh aminnya boleh yang paling keras saudaraku, tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya lanjutkan saudaraku. Pastor, justru ketika ada di dalam keadaan seperti ini. Ya kalau saudara percaya terus terjadi. Lah kalau percaya terus nothing happen. Gimana Pastor? Pernah kepikir seperti itu saudaraku? Boleh saya share sedikit saudara di masa-masa pandemi ini? Saya adalah orang yang paling gak suka, ada dua hal yang saya gak suka saudaraku. Uncertainty, ketidakpastian. Dan saya tidak suka ketika saya tidak in control over something. Berapa banyak yang tahu saudara di masa pandemi ini uncertainty. Saya tipe orang yang terbiasa planning, saudara. Dalam kehidupan saya hal kecil itu saya tulis satu persatu dan saya rencanakan. Saya mau pergi ke satu tempat, pasti saya udah punya itinerary-nya. Bahkan sekalipun saya tidak memakai travel pun, saudaraku, saya akan bikin itinerary saya sendiri. Saya orang yang seperti itu. Tapi di tengah semua masa pandemi ini, berapa banyak yang saudara setuju dengan saya? Apa yang bisa saudara pastikan? Tidak ada yang bisa kita pastikan. Tidak ada yang certain. Disinilah saya belajar yang namanya trust and obey. Dua kata yang simple, kelihatannya simple, tapi susah. Bagaimana ketika gereja kita pada saat itu di tengah kondisi pandemi, saudaraku. Kalau kita mau lihat kiri dan kanan, kita nggak akan pernah buka gereja ini.
Kalau saya ditanya, Pastor, kenapa alasan membuka gereja ini? Bukankah begini, bukankah kondisi masih begitu? Saya jawab saudara hari ini, alasan gereja ini membuka pintunya kembali adalah kami mendengar perintah yang daripada Tuhan dan kami belajar untuk trust and obey. Bukan karena angka naik, bukan karena angka turun. Kalau saudara saja yang jadi jemaat berpikir bahwa it's crazy, saudara pikir saya nggak mikir yang sama. Trust and obey tidak sesederhana itu. Tapi tahukah saudara, orang yang seperti ini kujagai dengan damai sejahtera. Karena hatinya kokoh. Kita teguh bukan karena kita lihat gereja lain buka, bukan karena lihat angka turun, bukan karena lihat semua penanda yang ada di luar. Kita teguh karena kita tahu, kita dengar suara dari Tuhan. Itu rema, itu mandat. Dan sekalipun saudaraku secara manusia tidak mungkin, tapi kita berjalan dan oleh anugerah Tuhan sampai dengan hari ini, janji Tuhan tidak pernah berdusta. Ya segampang itu saudaraku. Doa saya ya, hari ini ada orang-orang di tempat ini, saya perkatakan saudaraku, yang rohmu dibangkitkan kembali. Engkau tidak lupa dengan siapa dirimu. You are the descendant of giant slayer. Engkau keturunan dari penakluk raksasa. Jangan pernah lupa DNA-mu. Engkau keturunan dari Allah yang maha tinggi. Jangan merendahkan dirimu sendiri dengan turun ke bagian yang paling bawah. Engkau beroperasi bukan dengan tubuh, bukan dengan perasaan, bukan dengan pikiran. Engkau beroperasi dengan rohmu. Dan yang kedua saudaraku, bagaimana Daud menaklukkan ketakutannya. Dia tidak mengobarkan ketakutannya. Tapi bagaimana Daud mengalahkan ketakutannya? Dia mengucapkan perkataan iman. Dia mendeklarasikan dan itu membunuh ketakutannya. Ada di sini yang mendeklarasikan ketakutannya? Justru mengobarkan ketakutannya. Pastor, dengan cara apa saya mengobarkan ketakutan saya? Dengan cara memperkatakannya. Semakin kau pertakutkan, jangan-jangan, nanti gini, jangan-jangan. Kalau saudara bertanya kepada saya, Bunita, apakah tidak pernah? Oh, saya pernah, saudara. Saya punya trauma yang harus saya hadapi bertahun-tahun, saudara, sampai saya berkemenangan. Dan saya tahu rasanya. Saya pernah menceritakan ini. Saya pernah mengalami satu kejadian ketika saya naik pesawat, saudaraku, dan pesawat itu hampir jatuh. Sejak saat itu, saudara, setiap kali saya naik pesawat, saudara, saya tidak tahu, awalnya saya tidak tahu bahwa itu trauma. Awalnya saya pikir wajar ya, tapi itu jadi nggak wajar, saudara. Sebelum saya naik pesawat, saudaraku, saya akan muntah-muntah. Bahkan sebelum saya berangkat ke bandara, sampai di bandara saya muntah-muntah. Begitu ketakutan, pulang dari bandara, saya sampai mendarat di lokasi, saya masuk lagi ke kamar mandi, saya akan muntah-muntah. Sepanjang di pesawat, saya nggak akan pernah bisa tidur. Saya akan terus memantau, saudaraku. Saya harus establish rasa nyaman saya di pesawat itu. Kalau tidak, saudaraku, saya itu bisa sampai di titik yang sampai kayak sesak nafas, saudara, di dalam pesawat. And I have to conquer my fear. Kebenaran ini membantu saya conquer my fear. Bagi sebagian orang yang tidak pernah mengalami, hal itu terasa seolah-olah nggak ada artinya, saudara. Saya nggak tahu dengan saudara, I have my fear and I'm being open to you. Saya tidak menyembunyikan itu. You don't need to see me as something to hide, as someone to hide, saudaraku. Sesuatu yang seorang yang terlalu ini gitu, saudara. I'm still human and the same thing like you. Tapi saya menolak untuk menyerah. Hanya itu saja. I refuse.
Setiap kali saya pergi ke bandara itu terjadi. Dan bayangkan saudaraku, setiap minggu saya harus naik pesawat. Seminggu saya bisa 1-2 kali naik pesawat. Tapi saya menolak untuk menyerah. Saya terus berkatakan itu. Di dalam semua waktu-waktu saya bergumul dengan ketakutan saya, ayat ini mendampingi saya. Hari ini kalau ada di antara saudara, saya tidak tahu apa ketakutanmu, apa masalahmu. Tapi saya ingin mengatakan, saya sama dengan saudara, tapi saya punya Tuhan yang besar. Saya menolak untuk mendeklarasikan ketakutan saya. Saya deklarasikan sama seperti Daud. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mazmur 56 ayat 4, saudara-saudara bisa melihat bagaimana ketakutannya Daud. Tapi saya ajak saudara melihat di ayatnya yang kelima. Saya bacakan bagi saudara. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Saya berdoa hari ini ada orang-orang yang berani mengatakan itu. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yang mengerti aminnya yang paling keras. Saya berdoa hari ini saudaraku adalah momen kebangkitan saudara. Bukan satu kebetulan, bulan April nanti saudara. Besok minggu. Kita merayakan Paskah di hari Jumat, Jumat Agung, dan di hari Minggunya kita merayakan Paskah. Tahukah saudara, Tuhanmu adalah contoh seorang pahlawan yang menaklukkan ketakutannya. Apakah Tuhanmu tidak takut? Dia takut, saudara. Kalau saudara baca Yesus menjelang, dia mengerti dia akan ditangkap. Alkitab mencatat keringat itu mengalir tetesan darah. Apakah Yesus mengatakan itu kepada murid-muridnya? Apakah lantas Yesus berkata kepada muridnya, aku ketakutan, sebentar lagi aku akan ditangkap. Apakah itu yang Yesus katakan kepada murid-muridnya? No! Apa yang dia katakan, saudara, tidak sanggupkah kau berjaga-jaga barang 1 jam saja? Dia masuk di dalam doa. Di dalam ketakutannya, saudaraku, Yesusmu tidak mendeklarasikan ketakutannya. Di dalam ketakutannya, Yesusmu menahan itu. Dia hanya menyerukan kepada Bapaknya. Doa saya, saudaraku, di tengah ketakutanmu, don't run, jangan lari. Come on. Saya tidak berjumpa dengan seorang pengecut di tempat ini, katakan amin. Anak-anak Tuhan bukan pengecut. Engkau diciptakan untuk mengalahkan masalah. Engkau tidak akan disebut lebih dari pemenang kalau tidak ada masalah. Engkau disebut lebih dari pemenang karena bukan sekali kau menang. Bukan 2 kali kau menang. Bukan 3 kali kau menang. Bukan 4 kali kau menang. Kali ini pun engkau akan menang. Di momen Paskah ini, saudaraku, di momen Jumat Agung ini, saya tantang saudara bangkit kembali rohmu. Engkau yang sudah lama tidak beribadah, teman-teman, saya ingin katakan ini kepada saudara, come back. Ibadah, kau butuh beribadah, kau butuh Tuhan. Bulan April nanti, saudaraku, ini kesempatan yang sangat luar biasa sekali. Bukan hanya Paskah, langsung di tanggal 5-nya, kita akan mengadakan doa puasa massal. Kali ini tidak 40 hari, hanya 21 hari, dari jauh senggol kiri kanan saudaraku, dari jauh begini aja, katakan kali ini aku pasti ikut. Yang mengerti katakan amin. Yuk, rohmu harus bangkit yuk. Amin. Bukan hanya tubuh yang nge-gym, bukan hanya
pikiran ataupun jiwa kita yang dilatih di sekolah ataupun seminar-seminar, saudaraku, rohmu harus diasah. Puasa lagi, sudah lama engkau tidak berpuasa. Rohmu harus bangkit. Ayo kita ikut doa puasa dari tanggal 5 sampai tanggal 25. Dan kabar baiknya lagi, bukan hanya puasa, di antara tanggal 16 sampai 25 kita mengadakan KKR 10 hari. Oh, bangkit kembali tentara Tuhan. Kita akan umumkan nanti pastinya, saudaraku. Saudara tidak bisa maju ke depan untuk tumpang tangan dan lain sebagainya. Tapi bukankah saudara orang-orang dahsyat yang sudah nggak butuh juga tumpang tangan saja kan saudaraku? Imanmu lebih daripada itu kan? Kalau memang belum bisa dilakukan seperti itu saudaraku, bahkan di kursi saudara masing-masing, ketika kita bersama-sama secara korporat seperti ini datang di hadapan Tuhan, pengurapan Tuhan turun. Jangan lewatkan saudara, saya ajak, saya dorong, para pemain musik boleh maju ke depan. Saya ajak di acara KKR 10 hari itu saudaraku, recharge lagi. Gampang kok saudara, kalau saudara mau tahu rohmu itu lemah apa rohmu kuat. Gampang. Rohnya kuat ya saudara, ngadepin apa-apa. Boleh ada ketakutan, mungkin sedikit muncul goyang, tapi langsung cepat hold the ground. Yang seperti ini ya saudara, firman Tuhan yang disampaikan Pastor Jonathan. Engkau bukan berjalan mundur, engkau bukan berlari, bukan terbang, tapi dibawa Tuhan terbang. Itu paling enak loh saudara. Dibawa Tuhan terbang, itu paling enak. Akan tiba waktunya kami bisa menyaksikan kepada saudara apa yang Tuhan izinkan terjadi di masa pandemi ini. Bagaimana Tuhan membawa gereja saudara ini terbang dengan begitu tinggi. Tapi sebelum waktu itu tiba, saya menunggu saudaraku. Di tengah-tengah saya ini akan ada kesaksian demi kesaksian. Bukan hanya dari gereja ini, dari saudara-saudara dibawa terbang tinggi. Ya bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kemuliaan dinyatakan, pahat besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku. Come on. Katakan ini sebagai deklarasimu. Besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Yang jemaat saja yuk katakan, yang paling kecil. Yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang besar. Tuhan jadikan bangsa yang kuat. Come on, sekali lagi ya jemaat Tuhan, katakan dengan segenap hatimu. Yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang besar. Terjadi Tuhan, terjadi. Yang paling lemah Tuhan jadikan bangsa yang kuat. Kemuliaan besar dinyatakan, kemewahan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang
segala bangsa. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Sorak-sorak yang paling meriah bagi Raja di atas segala raja. Angkat kedua tanganmu, saudaraku, diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkati engkau dengan damai, sejahtera yang melampaui akal pikiran. Shalom be upon your family. Diberkati apa yang dikerjakan tanganmu, saudaraku. Yes, Lord. Bisnismu, pekerjaanmu, Yes. studimu, dibuat Tuhan berhasil. Amin. Amin. Anugerah umur panjang ada atas hidupmu, sehat, sesehat-sehatnya di dalam nama Yesus. Masa depan yang gilang gemilang, Kami terima Tuhan. itu jadi masa depanmu. Yes, amin. Diberkati pelayananmu. Yes. Mulai bangkit, saudara. Di waktu-waktu ini, jangan berdiam diri. Ketika kau mengangkat tanganmu, kau terima blessing itu, diberkati pelayananmu, berjuang di dalam pelayananmu. Mulai bergerak. Orang-orang yang belum menerima Yesus, bawa mereka kepada Tuhan. Mulai bergerak. Jangan hanya berdiam diri di tempat di mana engkau bekerja. Jadikan itu ladang pelayananmu. Apa yang dikerjakan tanganmu, biar itu dipakai mempermuliakan nama Tuhan. Lord, yes, Lord. Bahkan diberkati kesaksianmu. Yes. Akan ada kesaksian-kesaksian yang muncul dari lidah bibirmu akan kebesaran Tuhanmu. Yes, yes, yes. Pulang dengan membawa sukacita, damai, sejahtera Allah Bapa. Cinta kasih Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus. Sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi. Katakan dengan suara yang paling keras.